jelaskan sedikit tentang penggunaan GUI dan juga cara koneksi database di dalam bahasa pemrograman Java. GUI atau Graphical User Interface itu biasa kita gunakan untuk membuat suatu bentuk visual, baik itu berupa label, text field, tombol, button, atau tabel. Nah, itu biasa kita gunakan dalam membuat sebuah sistem atau bahkan mungkin membuat sebuah game yang dalam bentuk visual atau graphical user interface. Nah, di sini ada yang namanya nanti AWT dan juga ada yang namanya swing. Dan yang ingin saya praktekkan nanti adalah bagaimana kita menggunakan AWT dan juga swing. Nah, kalau di sini untuk komponen GUI pada AWT, ya, itu ada namanya frame, window, panel, container, atau komponen. Nah, itu termasuk ke dalam AWT, ya. Nah, kalau untuk frame itu biasanya pakai AWT, jadi importnya itu adalah import java.awt gitu. Nah, kemudian kalau untuk grafik, nanti ada yang namanya untuk draw line, draw polyline, ya. Nah, ini juga untuk menampilkan yang seperti ini itu juga masih importnya dengan import.awt, ya. Nah, masuk ke swing. Nah, kalau swing dia lebih ke penggunaan button, checkbox, text field, frame, Gpanel atau Gcomponent itu masuknya ke swing. Nah, kita langsung aja ke prakteknya, tapi sebelum ke sini yang ingin saya jelaskan nanti adalah penggunaan GOption Pane, karena GOption Pane ini juga termasuk salah satu yang paling sering digunakan, gitu ya. Nah, oke, di sini pertama saya new class dulu. Nah, di sini saya contoh, saya buat contoh frame, ya. Ya, jadi di sini kita new class. Di sini saya akan import karena dia menggunakan frame, jadi saya pakainya import java.awt gitu. Baru di sini contoh frame, di sini saya akan nge-extend, ya. Nge-extend frame. Nah, gitu. Jadi kita akan nge-extend sebuah kelas frame yang sudah disediakan oleh Java. Kemudian di sini kita bikin objeknya. Nah, di sini kita tinggal ngasih tahu size-nya. Jadi size frame yang ingin kita buat itu berapa? Misalkan di sini bisa kita gunakan set size, ya, set size. Nah, kemudian tinggal kita tulis size-nya berapa. Misalkan di sini 5.500, kan 500 kali 500 saja. Lebar sama tingginya 500. Nah, kemudian di sini bisa kita tambahkan lagi set visible. Set visible ini biasanya kita gunakan untuk menampilkan atau tidak gitu. Nah, set visible ini kita jadikan dia dalam bentuk true, ya. Jadi bentuknya boolean. Oke, kita running. Oke. Nah, ini tampilan frame-nya, ya. Ini tampilan frame-nya berukuran 500 kali 500. Nah, ketika diklik masih gagal, masih belum berfungsi, artinya kita belum memberikan event handling di sini, ya. Jadi di sini belum ada event handlingnya, artinya ketika kita klik dia masih belum bisa dijalankan dan kita harus menambahkan event handlingnya. Ini saya close dulu.
Nah, untuk memberikan event handling, bisa di sini kita tambahkan dengan cara memberikan implement window listener. Nah, jadi window listener ini merupakan interface yang bisa kita gunakan untuk close jendela kita. Nah, di sini dia minta ditambahkan event untuk window listener. Nah, kita klik aja. Nah, implement all methods. Nah, nanti semua akan muncul ya untuk window open, window closing, window close, window activated ya, sama window deactivated, window activated sama window deactivated. Nah, karena kita mau coba untuk yang close, jadi kita cukup edit yang di bagian closingnya dulu aja gitu. Nah, di sini yang bagian closingnya, nah, pertama nih kita hapus dulu. Oke. Nah, karena tadi dia set visible-nya true, karena dia closing, otomatis set visible-nya kita ganti jadi false ya. Jadi ini set visible-nya. Nah, kita ganti jadi false. Kemudian di sini baru system.exit. Nah, di bagian sini tinggal kita tambahkan frame dot add window listener untuk bagian frame-nya. Nah, bukan fokus ya. Oke, ini baru kita running. Nah, di sini kalau kita klik silang, baru dia nge-close gitu ya. Jadi untuk pemberian event handling artinya ketika kita mengklik dia berfungsi. Kalau tadi kita tanpa memberikan event handling, dia diklik dia nggak bisa gitu. Nah, ini contoh penggunaan GUI dan event handling secara coding manual tanpa menggunakan Gframe gitu. Nah, sekarang kita cobakan lagi contoh penggunaan Goption Pane ya. Salah satu yang bisa kita manfaatkan di dalam graphical user interface itu adalah Goption Pane. Di sini saya new class dulu aja. Nah, di sini saya akan menambahkan contoh Goption. Oke. Nah, kalau Goption Pane itu termasuk ke dalam penggunaan swing ya. Kalau tadi kan kita pakai AWT. Nah, sekarang swing gitu. Jadi di sini kita importnya import javax.swing. Nah, di sini kita pakai bintang aja untuk menggunakan keseluruhan dari library-nya. Nah, kalau sudah, di sini saya bikin main programnya. Contohnya di sini saya ingin membuat sebuah string nama string name. Oke. Nah, mana nama itu nanti dimasukkan di dalam Goption Pane. Dalam bentuk input. Ya, jadi di sini ada input, tapi kita pilih, oh bentar, input titik show ya, show input dialog. Nah, show input dialog, kemudian baru di sini masukkan nama kamu gitu. Oke, kemudian untuk name sama, ini juga untuk inputnya Goption Pane. Nah, titik show input dialog, masukkan name kamu. Nah,
kalau sudah, nanti di sini saya bikin sebuah sun ya, dalam bentuk string, di mana di sini nama plus. Name ya. Kemudian di sini G option pane titik G option pane. Nah, titik show message. Show Nah, kita cari yang show message dialog. Oke. Ini merah tanda titik koma. Oke, ini kurang. Nah, oke, kalau sudah ini coba kita jalankan. Oke, masukkan nama kamu, Rahmi, NIM 12345. Oke. Rahmi 12345. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan swing di dalam GUI, yaitu G option pane. Nah, sekarang kita cobakan untuk koneksi ke dalam database. Pertama, XMPP udah nyala, kemudian kita udah punya database. Kemudian di sini saya hanya mencontohkan untuk koneksinya aja, tapi belum untuk root-nya ya. Create, read, update, delete-nya tidak saya contohkan, tapi baru untuk koneksi ke database-nya saja gitu. Oke, pertama di sini untuk kita mengkoneksikan antar bahasa pemrograman Java dengan database, kita butuh yang namanya driver atau konektor. Nah, di sini untuk konektornya kita bisa dengan menggunakan JDBC MySQL. Nah, bisa kalian tambahkan di bagian library, kemudian add library, kemudian cari di sini MySQL JDBC. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada MySQL JDBC, kalian bisa install dulu, bisa download dulu ya maksudnya. Nah, cari aja MySQL connector untuk Java, nanti disesuaikan tipenya, kemudian pilih sesuai dengan ininya ya, Windows-nya gitu. Tadi saya udah download MySQL connectornya. Nah, di sini kita klik kanan, add jar atau folder. Nah, kita pilih yang MySQL connector Java. Nah, kalau sudah, baru di sini saya buat sebuah kelas. Namanya adalah kelas koneksi. Nah, di sini saya import dulu. Import untuk java.sql ya. Saya pakai titik bintang supaya semuanya langsung masuk. Kemudian di sini saya membuat sebuah connection ya, private connection dengan nama koneksi. Kon aja. Nah, kemudian driver name-nya yaitu com.mysql.jdbc.driver ya. Jadi ini nama drivernya. Kemudian kita tulis URL-nya. Nah,
Di sini URL-nya di DBC, MySQL. Karena masih localhost, jadi kita pakai localhost. Nah, kemudian di sini saya pakainya 3306 ya. Jadi di sini localhost-nya pakai 3306. Nah, kemudian nama database-nya apa? Nah, di sini saya ingin menghubungkan dengan database yang namanya adalah perguruan tinggi. Oke, di sini saya tulis perguruan tinggi. Oke, ini untuk koneksi database-nya. Kemudian untuk username, karena belum ada usernya berarti masih pakai root. Kemudian untuk password, karena belum ada jadi tanda kutip aja gitu ya. Nah, kemudian baru di sini kita buat untuk connection-nya, public connection. Saya beri nama koneksi ya. Nah, saya beri nama koneksi if ya. Jika koneksinya sama dengan 0, nah di dalamnya nanti saya pakai try catch. Try catch. Oke. Maka kelas titik for name. Nah ini kelas titik nah ini kita ambil untuk si driver name-nya ya. Jadi ini untuk kelas si drivernya, kelas driver. Maka kelas titik driver name-nya dia akan ngasih out kelasnya ada atau sama dengan database terhubung. Kemudian di sini baru const sama dengan driver. Nah, untuk driver manajernya titik get. Nah, kita pilih yang nih get connection, di dalamnya untuk URL, kemudian username, kemudian untuk password. Nah, untuk catch-nya ya bisa dengan class not found ya. Class not found exception sama untuk yang SQL exception atau SQL exception. Nah, di sini saya pakai stack trace saja. Oke. Ini merah. Ini kita return dulu ya koneksinya ya. Nah, ini return con. Nah, ini programnya kita buat dulu. Tadi nama kelasnya adalah koneksi. Kita beri nama connect aja. New koneksi. Nah, kemudian baru di sini connect titik get koneksi. Oke. Nah, baru yang ini get connection, driver manager get connection, URL, username password, catch-nya class not found exception,
SQL, L-nya besar. Nah, SQL exception. Oke, ini kita coba jalankan. Oke. Di sini database-nya artinya kita udah terkoneksi ke dalam database. Nah, nanti bisa kita kembangkan programnya menggunakan GUI ya. Tanpa harus manual, jadi nanti kita bisa pakai Gframe ya. Jadi new, kemudian kita pilih Gframe from. Nah, ini oke. Somehow di saya nggak tahu kenapa ini selalu already exist dan mempengaruhi di programnya. Jadi saya nggak bisa benar-benar mempraktekkan gitu. Nah, untuk itu, untuk tugasnya silahkan kalian cobakan menggunakan Gframe jadi tanpa harus manual. Kalau tadi kan bisa dibilang kita ngetik manual ya untuk frame set size-nya berapa, kemudian window listener-nya juga kita buat dulu gitu. Nah, kalau udah pakai Gframe harusnya udah lebih mudah tanpa harus ketik manual gitu. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.